Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Hilmiah Bariatul Zafiroh dengan NIM akhir 003 dari kelas Oseanografi A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai deformasi gelombang sebagai pemenuhan tugas praktikum gelombang laut modul 3. Apa sih deformasi gelombang itu? Deformasi gelombang itu merupakan sifat gelombang yang terjadi ketika ada gelombang bergerak merambat menuju ke pantai. Gelombang laut saat bergerak menuju pantai mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang dipicu oleh berbagai proses seperti refraksi, pendangkalan gelombang, difraksi, refleksi, dan pecahnya gelombang. Terus apa sih yang ngebedain gelombang linear sama deformasi gelombang? Deformasi gelombang dengan gelombang linear itu berbeda pada dasarnya, yaitu gelombang linear patuh pada hukum superposisi, menjaga proporsi amplitudo dan fase terhadap gelombang awalnya tanpa perubahan bentuk saat bertemu. Sedangkan deformasi gelombang itu terjadi ketika gelombang berinteraksi dengan lingkungan atau objek fisik yang mengakibatkan perubahan amplitudo, panjang gelombang, atau kecepatan gelombang. Terus itu ada 3 jenis deformasi gelombang. Yang pertama itu refraksi, kedua refleksi, ketiga difraksi. Refraksi itu perubahan bentuk gelombang yang terjadi akibat perubahan dalam kedalaman laut. Terus untuk refleksi gelombang itu peristiwa yang terjadi ketika gelombang tiba di sebuah rintangan dan sebagian atau seluruhnya dari energi gelombang tersebut dipantulkan kembali. Terus difraksi gelombang itu penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Selanjutnya ada gelombang pecah. Gelombang pecah itu merupakan bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim. Gelombang pecah atau empasan dalam dinamika fluida adalah gelombang yang amplitudenya mencapai level kritis sehingga terjadi beberapa proses tertentu yang mengakibatkan sebagian energi gelombang berubah menjadi energi kinetik turbulen. Pada saat gelombang pecah, energi gelombang dilepaskan secara tiba-tiba dengan kuat. Terus selanjutnya itu ada macam-macam gelombang pecah. Yang pertama ada spilling yang terjadi ketika gelombang menjalar dari perairan dalam menuju perairan dangkal dan mengenai pantai dengan kemiringan kecil. Kedua ada plunging yang merupakan gelombang pecah yang terbentuk pada plung ini dengan puncak gelombang memutar dan massa air puncak gelombang akan jatuh ke depan. Yang ketiga ada surging yang terjadi ketika gelombang menjalar dari perairan dalam menuju ke pantai mengenai dasar perairan dengan kemiringan yang sangat besar. Terus yang terakhir itu ada collapsing, tipe gelombang pecah yang hampir sama dengan plunging, namun puncak gelombang pecah menggulung dan muka gelombangnya jatuh. Terus selanjutnya itu ada koefisien difraksi. Koefisien difraksi diperoleh dan membandingkan tinggi gelombang di suatu titik yang berada di area terlindung dengan tinggi gelombang datang. Koefisien difraksi merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana gelombang yang datang dapat mengalami perubahan tinggi akibat efek difraksi. Terus selanjutnya ada breakwater. Breakwater itu adalah jenis pemecah gelombang yang ditempatkan secara terpisah pada jarak tertentu dari garis pantai dengan posisi sejajar pantai. Struktur pemecah gelombang ini dimaksudkan untuk melindungi pantai dari hantaman gelombang yang datang dari arah lepas pantai. Breakwater juga digunakan untuk menahan sedimen yang kembali ke laut yang disebabkan oleh arus laut atau onshore-offshore transport. Terus jenis-jenis breakwater itu ada 3, breakwater tunggal, breakwater lepas pantai, dan breakwater celah. Terus pengaruh breakwater terhadap daerah perairan dan pesisir pantai itu pengaruhnya itu struktur penting yang dirancang untuk melindungi area pesisir pantai dari paparan gelombang laut yang dapat menjadi ekstrim. Pengaruhnya terhadap perairan dan pesisir pantai itu sangat signifikan. Dengan adanya breakwater, gelombang laut yang kuat dapat dipatahkan sebelum mencapai garis pantai, menciptakan zona perlindungan yang lebih tenang di belakangnya. Terus dampak positifnya termasuk mengurangi erosi pantai, memungkinkan kapal untuk berlabuh dengan aman, serta mendukung kehidupan laut dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil. Namun perencanaan dan pemeliharaan breakwater harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif potensial seperti perubahan aliran sedimentasi dan interaksi ekosistem pesisir. Ini sumber yang saya gunakan. Sepertinya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.